Pada saat itu dicek lambungnya tidak ada sianida di situ. Kemudian si korban dibawa ke rumah duka sepanjang 2 hari dan keadaan tenang-tenang saja, biasa-biasa saja. Tiba-tiba ada yang datang dari pihak kepolisian, katanya anak bapak sepertinya keracunan sianida karena di kopinya kami temukan sianida. Cerita yang terjadi kan seperti itu. Kemudian jenazahnya gitu ya dibawa ke rumah sakit Polri, kemudian dites, di situ ada sianida yang kadarnya 0,2 sekian itu, di mana beberapa ahli toksikologi sudah dihadirkan juga menyatakan orang yang kurang lebih beratnya 60 kilo gitu harus untuk mencapai dosis mematikan, mungkin bisa di cross check lagi kepada dokter, itu harus minimal ada 200-300 gitu. Sehingga 0,2 sekian itu tidak akan menyebabkan seseorang meninggal. Ditambah lagi ada ahli-ahli yang kemudian menyatakan 0,2 itu setelah beberapa hari bisa timbul dengan sendirinya karena alamiah badan manusia setelah meninggal akan menghasilkan sianida. Jadi seperti tadi kita bicara mengenai keterangan saksi, tidak ada saksi yang melihat. Keterangan ahli tidak dapat membuktikan kalau korban yang meninggal adalah benar karena sianida. Kita nanti di akhir persidangan akan diberi kesempatan kepada si saksi, kepada si terdakwa untuk memberikan keterangannya. Kita akan dengar. Keterangan terdakwa itu pun dianggap sebagai salah satu alat bukti. 2 alat bukti yang lainnya adalah bukti berupa surat. Surat tadi bisa kita lihat surat berupa hasil pemeriksaan di Abdi Waluyo, tidak ada racun, dan kemudian surat hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Kramat Jati yang hanya 0,2. Dari situ terbukti juga bahwa tidak ada kematian karena itu. Sehingga dari 4 alat bukti ini yang sudah diungkapkan di persidangan tidak bisa membuktikan bahwa Jessica dapat dituduh, dapat dipersalahkan karena menyebabkan kematian orang lain dengan suatu perencanaan pembunuhan. Baik, dengan alat bukti kelima begitu ya, misalkan petunjuk. Nah, di petunjuk itu juga ada dihadirkan seperti barang bukti, contohnya seperti CCTV begitu yang dianggap dan dibedah oleh salah satu pakar. Ini seolah gerakan Jessica ini melalui pixel movement itu seolah melakukan sesuatu begitu ya, menaruh sesuatu. Menurut pakar atau pakar digital forensik begitu yang dihadirkan, itu bisa terbaca, tapi bagaimana dengan yang lainnya itu tidak bisa terbaca begitu menurut kuasa hukum dan lain sebagainya. Apakah itu bisa digunakan sebagai alat bukti yang meyakinkan hakim? Gini, seorang dapat dipersalahkan, dapat didakwa di muka hukum, dia bersalah apa tidak, dalam secara hukum pidana harus 2 alat bukti. Jadi mau 100 ahli, dia akan dihitung sebagai 1 alat bukti sebagai keterangan ahli. Jadi harus di antara 5 ini, antara ahli dan yang lain misalnya begitu, plus keyakinan hakim. Bicara mengenai bukti petunjuk tadi, di acara saya tidak menonton sidangnya ya, tapi saya melihat ada perbincangan yang dibuktikan oleh kuasa hukum terdakwa menyatakan di CCTV ditayangkan jam menit sekian gitu ya, dan dibandingkan dengan alat bukti berupa handphone. Di jam yang sama di CCTV dan di handphone itu dia sedang mengetik. Jadi kegiatan dia begini-begini itu bisa jadi adalah kegiatan mengetik gitu ya, karena dibuktikan dengan handphonenya, dan tidak ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Dalam arti misalnya, oh dia begini-begini benar, mungkin satu tangan main handphone tapi satu tangan menerangkan, tidak ada saksi yang mengatakan demikian. Jadi pembuktian hukum pidana itu harus jelas, tidak bisa dikira-kira dia sedang apa gitu. Baik, ini lagi-lagi harus jelas, dan menurut Mbak Dea ini tidak ada satupun alat bukti yang memang benar-benar bisa membuktikan bahwa terdakwalah pelakunya, bahkan benar racun sianida begitu yang dimasukkan ke dalam kopi ini juga tidak ada begitu ya yang mengarah ke sana. Baik, kalau kita berbicara lagi nih mengenai